mengapa kita tidak melakukan prokrastinasi dan mengapa kita langsung mengerjakan sesuatu yang ada di hadapan kita. Nah, saya Rahman Satrio. Pada video kali ini saya akan mengulas lebih dalam masih soal prokrastinasi, tapi pada perspektif yang berbeda. Kalau di video sebelumnya kita membahas tentang mengapa kita prokrastinasi, pada video ini kita membahas tentang mengapa kita tidak prokrastinasi. Pada saat-saat apa kita tidak melakukan prokrastinasi. Nah, biasanya kita tidak melakukan prokrastinasi seperti di video sebelumnya karena yang kita lakukan atau aktivitas yang ada di hadapan kita adalah sesuatu yang sangat stressful atau stresnya sangat luar biasa, tekanannya luar biasa atau fear-nya luar biasa, threat-nya luar biasa sehingga kita harus menggerakkan tubuh kita untuk segera melakukan tugas tersebut. Misalnya menyelamatkan diri kita dari kebakaran. Nah, ini sudah sangat jelas lah ya bahwa kita tidak bisa menunda-nunda. Nah, tapi apalagi aktivitas lain yang cukup bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang mana kita tidak melakukan prokrastinasi pada saat itu. Nah, aktivitas ini bisa bermacam-macam ya, tergantung orangnya. Nah, misalnya kalau saya pribadi, aktivitas yang stressful tapi kemudian tidak melakukan prokrastinasi adalah aktivitas yang kita lakukan karena hobi atau karena kita sukai. Nah, kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang pentingnya stres atau peran penting stres. Nah, yang kedua di sini adalah selain stres juga yang tidak kalah penting adalah dopamin. Nah, dopamin adalah neurotransmitter yang membuat kita termotivasi untuk melakukan, bergerak, mengejar, atau melakukan sesuatu. Nah, stres dan dopamin ini jika kemudian bekerja sama, keluar bersamaan, yang kemudian diasosiasikan pada sebuah aktivitas, maka hal inilah yang kemudian membuat kita tergerak untuk melakukan sesuatu. Misalnya bagi saya, presentasi atau diskusi menjawab pertanyaan orang adalah sesuatu yang bagi saya exciting. Nah, walaupun exciting, tapi bagi saya juga cukup stressful karena saya harus menyiapkan bahan-bahannya, saya harus bisa menjawab secara jelas, secara artikulatif, secara tepat, tapi bagi saya itu menyenangkan. Nah, saya kadang bisa menyiapkan waktu yang cukup lama, cukup mempersiapkan presentasi yang cukup detail untuk bisa menjelaskan kepada orang tersebut. Nah, dan itu bagi saya cukup stressful, tapi di balik stres itu ada perasaan exciting, ada perasaan senang yang kemudian membuat saya terus melakukan itu ya. Nah, walaupun kemudian ada dampak stresnya dalam tubuh saya gitu ya, bahkan sampai kadang nggak tidur dan lain sebagainya gitu-gitu. Atau mungkin contoh lain kalau pengalaman saya dulu saat akan menghadapi pertandingan basket atau olahraga tertentu. Nah, misalnya bagi Lionel Messi yang akan menghadapi Perancis sebagai juara bertahan dunia, tentu bagi dia, bagi timnas Argentina adalah stressful. Tapi stresnya itu kemudian dibarengi dengan optimisme, dengan excitement bahwa mereka akan selangkah lagi akan menjadi juara dunia. Nah, pasti tetap ada tekanan, ada stres yang melanda menggelayuti di pikiran para pemain yang akan bertanding di pertandingan final. Tapi kemudian ada dopamin, ada excitement yang kemudian menggerakkan mereka gitu ya. Nah, jadi gabungan antara stres dan dopamin inilah yang membuat kita kemudian tergerak melakukan sesuatu yang mana kita tidak akan melakukan penunda-nundaan. Jadi nggak sekedar sesuatu yang fearful di luar sana, yang threat, berbahaya, tapi juga bisa jadi ada aktivitas yang stressful, tapi kemudian kita excited untuk melakukannya. Nah, jadi adalah gabungan antara stres dan juga dopamin. Stres membuat kita untuk melakukan metabolisme tubuh dalam rangka untuk mengejar sesuatu yang akan kita dapatkan di hadapan kita. Jadi kuncinya selain di stres, selain di kortisolnya juga dopamin. Karena jika hanya stresnya saja, maka yang terjadi, kalau stresnya itu tidak benar-benar stressful, maka yang terjadi adalah kita belum tergerak untuk melakukannya. Misalnya kalau contoh yang pada video sebelumnya adalah tugas, mengerjakan tugas. Secara rasional, prefrontal cortex kita tahu bahwa mengerjakan tugas itu penting. Nah, mengerjakan tugas itu penting. Nah, tapi secara alam bawah sadar, limbic system berkata kepada kita, limbic system kita berkata bahwa mengerjakan tugas itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Nah, sehingga yang muncul adalah kortisol dan dopaminnya belum keluar. Nah, jadi limbic system kita atau alam bawah sadar kita, sisi unconsciousness kita itu kemudian merasa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Seberapa kuat pun kemudian korteks kita, prefrontal cortex kita berkata bahwa, atau kesadaran kita berkata bahwa ini tugas penting harus diselesaikan dari sekarang, jangan ditunda-tunda.
Tapi kemudian ketika kita belum berhasil menaklukkan sisi alam bawah sadar kita, sisi limbic system kita, maka yang terjadi adalah kita tetap secara neurotransmitter yang keluar adalah lebih banyak kortisolnya dan tidak ada sisi dopaminnya gitu ya. Nah, sehingga di sini penting sekali kita untuk bagaimana mengetahui mana aktivitas-aktivitas yang kita merasa masih belum menjadi aktivitas yang pleasurable. Walaupun kita tahu bahwa mengerjakan tugas itu penting, tapi kalau kita belum memberikan sentuhan atau mengubah mindset atau kemudian neural circuit kita bahwa mengerjakan tugas adalah sesuatu yang pleasurable, alih-alih sebagai sesuatu yang stressful, maka kita kita tetap belum bisa untuk kemudian mengerjakan tugas itu secara 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 mudahnya. Nah, kita pasti akan menghadapi tekanan, akan menghadapi reluctant untuk kemudian mengerjakan tugas itu. Kita akan aras-arasan setiap mengerjakan tugas itu. Kenapa? Karena sisi alam bawah sadar kita, bagian limbic system kita masih berkata bahwa tugas itu adalah sesuatu yang stressful, tidak menyenangkan, sehingga pun ketika prefrontal cortex kita memaksa kita untuk mengerjakan tugas, yang terjadi adalah kortisol yang keluar berlebihan.